kita di Kecamatan sejak dulu memang memiliki program-program yang ada kegiatan keagamaan terkait keberadaan majelis taklim yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Goa. Arah daripada pembinaan semua majelis taklim yang ada di seluruh desa, kecamatan yang ada di Kabupaten Goa, semua masuk ranahnya kepada kantor urusan agama kecamatan. Kenapa saya katakan demikian? Setelah hadirnya undang-undang nomor 29 tahun 2019 tentang pendirian majelis taklim, di situ dikatakan bahwa ia melakukan pembinaan untuk meningkatkan dan memberikan pemahaman dan penghayatan pengamalan ajaran agama Islam serta meningkatkan kualitas kehidupan bangsa dan negara dan juga kualitas keluarga, itu masuk kepada pembinaan daripada kantor urusan agama kecamatan melalui Kementerian Agama Kabupaten Goa. Seperti itu. Mungkin kita bertanya seperti informasi. Jadi kami sepakat dengan teman-teman di KUA untuk bagaimana meningkatkan program layanan keumatan yang ada khususnya di Kecamatan Palangga ini. Kita intensifkan, kita bagaimana galakkan untuk bagaimana kegiatan majelis taklim ini bisa semarak di wilayah desa di Talasai. Kalau bisa semua masjid itu ada majelis taklimnya. Begitu mungkin di desa sini ada semua majelis taklimnya, ada semua. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ibu dan bapak-bapak juga sebagai majelis taklim. Karena kalau dibilang majelis taklim ini tidak ada ibu kan? Padahal sebenarnya majelis taklim itu ada semua majelis yang berkumpul dalam satu tempat. Saya sampaikan oleh Pak Guru yang berdiam, tetapi mereka bagaimana memberikan yang namanya pendidikan agama di sini. Ya. Sehingga kalau ini bergerak secara masif ibu sekalian, insya Allah tingkat yang namanya kerawanan sosial, kerawanan hukum, dan juga kesejahteraan sosial di masyarakat itu akan berkurang. Kenapa? Hadir mengikuti majelis taklim. Karena setiap pekan kan diajarkan tentang fikih ya, diajarkan tentang adab etika, dan juga kegiatan-kegiatan pengajian lainnya yang berbasis peningkatan akhlakul karimah tinggi. Yes. Jadi apa yang kurangnya sebenarnya kita? Apa yang kurangnya sebenarnya kita di sekitar masyarakat kali ini saja masih terjadi yang namanya tindakan-tindakan kerawanan sosial yang ada di masyarakat. Kalau hadir ibu-ibu majelis taklim. Yang kedua, biasanya ibu majelis taklim lebih banyak sorong anaknya pergi mengaji di KTPA. Kita mau pergi belajar mengaji. Kita mau pergi belajar. Terus ditanya sama bapaknya, sama anaknya, kita iya bu, sudah mas saya. Dulu dia sudah di KTPA, tapi tidak tamatkan. Saatnya kita bermajelis taklim untuk kembali membuka itu lembaran Quran, belajar kembali. Contoh terkecil, salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Pantalasa, mereka kembali yang namanya belajar untuk Iqra 1 sampai Iqra 4. Baru pengajian itu mengatakan kepada kita, Pak, Botoki juga wisuda. Seperti yang ada, saya bisa tunjuk Pak, kita wisuda. Nanti kita kasih sertifikat dari Dimas atau dari kawan terbitkan. Karena memang anak kita. Itu bagaimana membina kegiatan majelis taklim yang ada di wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Goa. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kegiatan majelis taklim ini setiap dusun itu ada. Ini gabungan dusun, Budi? Gabungan dusun atau satu dusun? Satu desa. Oh, satu desa, Budi ya? Satu dusun. Satu dusun. Kalau setiap dusun muncul semua majelis taklim, harapkan itu yang namanya rumah sakinah, Bu. Ada rumah sakinah sekarang didirikan oleh KUA Kecamatan Palangga khusus untuk desa di Talasa. Rumah sakinah itu sebagai rumah untuk memberikan ruang dan sebagai inspirasi dan aspirasi bagi ibu-ibu majelis taklim
Untuk bagaimana bisa di situ bermusyawarah, bisa juga untuk memberikan yang namanya cerita dan pemahaman dan pengamalan. Bila memang ada hal-hal yang ingin diceritakan, ada program yang bisa kita bawa, yang bisa mungkin dikolaborasi dengan majelis-majelis taklim yang ada di desa di tetangga sana. Seperti itu. Yang ketiga, kita harapkan majelis taklim ini itu bisa bersinergi dengan pemerintah dan stakeholder yang ada di masyarakat. Terutama ya paling tidak ya kepala dusun tahu keberadaan Pak. Iya. Pak Desa juga tahu keberadaan. Sehingga bila mana ada kegiatan-kegiatan keagamaan, tentu majelis taklim itu akan menjadi yang pertama dicari oleh pemerintah desa dalam hal kegiatan-kegiatan keagamaan. Bukan hanya dibilang lomba-lomba majelis taklim, tapi kalau misalnya kita disuruh zikir, disuruh bersalawat, tentu kan ranahnya majelis taklim. Di sini sudah diajar ya, Ibu sama dia, iya seperti itu. Yang ketiga, sudah besar. Yang terakhir, Ibu sekalian, kegiatan bermajelis taklim tentu bukan hanya sebagai rutinan belaka kita, tapi saya membuka kita semua. Saya sudah sampaikan oleh Muhammadiyah bahwa Majelis Taklim Al-Mustafa ini sudah bergerak di bidang yang namanya ke bidang sosial kemasyarakatan. Iya, cuma satu yang saya ingin mungkin sampaikan sarankan. Apakah ibu-ibu Majelis Taklim ini sudah memberikan yang namanya roda peningkatan ekonomi kabupaten bagi masyarakat? Maksud saya, apakah majelis taklim yang di sini mampu untuk menggerakkan roda ekonomi kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya? Belum Bu ya? Belum. Bagaimana caranya? Kira-kira bagaimana caranya Bu Rahmatia sebagai pembina? Tentu ibu-ibu di sini pasti ada yang mampu dan juga memiliki keterampilan. Keterampilan misalnya membuat kue, pasti ibu banyak yang di sini paham. Iya. Bagaimana kiranya kalau misalnya ada yang sedikit yang namanya kita punya simpanan atau dana rutin yang kita kumpulkan di majelis taklim, kita buat kerajinan tangan atau kita buat yang namanya kue-kue dan kita jual di masyarakat dan hasilnya kita kembalikan kepada masyarakat itu juga dengan cara kita sedekahkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan sekitar kita. Apalagi kalau ada wilayahnya di situ keripik pisang Majelis Taklim Al-Mustafa. Ya. Saya baru-baru dibawakan sama teman-teman yang ada di Lampung. Itu ada keripik dan ikan. Dibuat itu harganya cuma 20.000. Saya lihat di situ 20.000. Di situ tercantum kerajinan tangan Majelis Taklim Al-Munawwarah, kelurahan ini Kabupaten Lampung Tengah. Saya bilang luar biasa. Majelis taklim yang punya kerajinan tangan, yang punya yang namanya keterampilan di situ. Paling tidak, ibu majelis taklim setelah kita belajar agama, tentu kita berpikir bagaimana kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Bukan hanya seputaran kita buat majelis. Paling tidak kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Halunas al-fu'adunas, seperti itu kata Nabi. Tentu kan kita yang hadir pada hari ini, tentu yang dikatakan Allah ummah. Artinya kita kan yang terbaik diciptakan oleh Allah untuk bagaimana bisa bermanfaat kepada orang lain. Itu yang terakhir saya sampaikan. Masih banyak sebenarnya yang kami sampaikan kepada ibu sekalian. Jadi saya harap kepada pembina pada hari ini, coba kembali bagaimana kita ajarkan untuk mengaji, membaca, paling tidak juga menulis Al-Quran dengan baik dan benar. Paling tidak tajwidnya udah kita laksanakan, kita perbaiki. Karena bapak-bapak juga yang saya kumpulkan ada majelis taklim yang suruh untuk buat di salah satu desa di Kecamatan Paraloe, satu masjid di sana. Saya bilang ini majelis taklim bapak-bapak. Cukup saja yang bersangkutan di sini belajar mengaji saja. Iya Pak, waktu bulan Ramadan kemarin katanya, ya sebelumnya tahun-tahun yang lalu Ramadan,
dia bisa habiskan itu membaca dalam satu hari itu bisa sampai 5 juz. Saya bilang hebat tak Pak, orang tua ini. Iya, tapi memang tapi setelah datang di rumah ngaji itu susah nih. Satu lembar saja Pak tidak cukup satu hari. Itu kan beda Pak. Iya, pasti ada yang namanya hukum-hukum hurufnya di situ. Tidak mungkin kita membaca cepat-cepat, pasti ada hukum huruf dan berhentinya. Iya, sehingga ini mungkin bagaimana kembali kita jadikan sebagai bagian yang namanya materi utama di dalam melakukan pembinaan kepada majelis taklim. Iya, seperti itu. Mungkin cukup Ibu Dik yang saya sampaikan, karena mohon maaf saya juga masih ada kegiatan lain di Makassar. Mudah-mudahan ada kegiatan lain kita bisa bertemu kembali dan juga bisa saling mengisi satu sama lain. Seperti itu. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran tak semua dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena menunggu kita. Iya, karena memang salah